Jadi yang saya bawakan malam ini adalah rahasia meridian ya, yang mungkin orang suka bingung gitu, kenapa sih dioles di titik bisa menyembuhkan, kemudian di terapi hanya dioles di bagian kulit, di bagian atas kulit kok bisa menyembuhkan, gitu, Mr. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi, Mr. Mamun. Wow, luar biasa semangat belajarnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memulai, di mana program ini saya live Facebook ya. Mohon bantuannya untuk bisa mensiarkan program kita ini ke seantero Nusantara, bahkan di bagian negara manapun bisa, yang punya Facebook bisa melihat kita punya program ya. Baik, untuk itu yang belum tahu Facebook live-nya di mana bisa invite ke Mai Muhammad, di sana bisa dapatkan dan bisa share, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar bumi kita untuk mendapatkan mitra di sana ya. Baik, sebentar lagi kita menunggu the one and only orang yang memberikan insight pencerahan kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Dr. Nuril, malam hari ini tentunya teman-teman kehadirannya sini mau menginvestasikan waktunya, menginvestasikan pikirannya, menginvestasikan paket datanya untuk belajar ya. Nah, kira-kira hal apa yang akan mereka pelajari nanti sampai selesai acara kita ini? Bisa? Jadi yang saya bawakan malam ini adalah rahasia meridian ya, yang mungkin orang suka bingung gitu, kenapa sih dioles di titik bisa menyembuhkan, kemudian di terapi hanya dioles di bagian kulit, di bagian atas kulit kok bisa menyembuhkan, gitu, Mr. Man. Rahasianya itu apa sih gitu, seperti itu ya. Baik. Jadi rahasia ini nanti jadi rahasia umum ya dok ya? Betul, rahasianya itu karena sebenarnya belum banyak yang tahu gitu kan, menjadi rahasia, tapi pada saat nanti sudah banyak yang tahu, harapan saya akan lebih mengerti ya kenapa teknologi meridian itu penting untuk distimulasi setiap hari. Dia tuh seperti tombol listrik, kita mau menyalakan lampu di kamar mandi, lampu di kamar, lampu di dapur, atau lampu di ruang tengah, sama gitu. Prosesnya itu sama gitu. Kita kalau sudah mengenal tombol ini, maka kita bisa mengaktifkan, menyalakan di mana lampu yang ingin kita nyalakan, seperti itu. Nantinya harapan saya adalah metode meridian ini yang sebenarnya simple itu akhirnya jadi memasyarakat ya, seperti di beberapa benua di luar negeri, itu Eropa, kemudian Afrika sendiri, kemudian negara Arab sendiri sekarang sudah mengadopsi medical timur. Kenapa? Ternyata itu hanya meminimalkan terjadinya resistensi terhadap organ. Jadi kalau kita misalkan terapi obat lagi juga tidak mengobati, hanya mengatasi sementara saja, sedangkan penyakit terus berjalan. Jadi degeneratif terus bergulir, berjalan menjadi lebih lebih parah seperti itu ya. Nah, ternyata mereka sudah mengadopsi teknologi-teknologi timur gitu loh. Sampai Amerika sendiri itu sudah mengembangkan teknologi-teknologi timur agar masyarakatnya itu lebih sehat ya, secara pencegahan lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Pastinya kan juga ada para stakeholder ya, yang berhubungan dengan mungkin ada orang BPOM yang nonton juga, bisa jadi ya, orang teman-teman kedokteran tim medis barat mungkin juga nonton. Nah, kira-kira apa yang bisa kita share di sini mungkin ya, artinya ini kita buat kisinya dulu supaya terang benderang ya. Ya, jadi kita kembali kepada akar di mana awal pengobatan itu ditemukan, ya kan? Kenapa sih ada medis barat? Itu awalnya dari pembedahan dari medis timur, ya kan? Ditemukannya bergulir seiring waktu, puluhan tahun, ribuan tahun, sampai ratusan tahun, akhirnya terjadilah metode-metode yang kembali lagi ke, seperti orang mengatakan back to nature, atau kembali ke alam. Kenapa? Karena ternyata kita memang terhubung dengan alam semesta, dan kita tidak pernah bisa menghilangkan
mempertimbangkan bahwa secara alam itu sudah mengkoneksi manusia secara alami ya. Jadi kelistrikan tubuh ini pun ternyata oleh alam kita diberikan, secara di-charge oleh alam kita sendiri. Makanya kenapa kita harus menjaga alam, ternyata sinergi antara alam dan tubuh manusia itu harus seimbang seperti itu. Jadi inilah yang akan kita share kepada masyarakat bahwa mengapa kita harus selalu perhatian ya dengan kondisi alam, kemudian dengan kondisi yang saat ini mewabah juga seperti corona ini kan salah satu gejala di mana alam itu juga mungkin ingin mengadakan seleksi alamnya sendiri untuk membersihkan alam, bisa saja terjadi. Nah, sehingga kita sendiri harus membuka diri untuk mempelajari secara kesehatan ya, secara kesehatan itu karena saya berasumsi bahwa pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Misalkan begitu, kondisi sekarang yang kita terkena pandemi corona, seolah-olah kita tidak memiliki jalan keluar untuk obat ya, untuk vaksin yang masih dalam penelitian. Tapi tubuh kita bisa memiliki kekebalan secara otomatis pada saat kita berpindah pola hidup ya, mengenal diri kita sendiri, kemudian mengembangkan teknologi-teknologi yang timur dan merubah paradigma bahwa tidak selalu harus dengan obat-obat kita sembuh, tetapi ada teknik-teknik tertentu yang kita bisa pelajari dengan merespon titik meridian atau meridian tubuh kita seperti itu. Sama dengan kita mengaktifkan energi kita, mengaktifkan daya tahan tubuh melalui meridian tersebut. Nah, itulah yang ingin saya bagi, ingin saya share bahwa daya tahan tubuh itu bagaimana kita untuk mengaktifkan dan meningkatkannya gitu, Mr. Man. Kita jangan tergantung obat dan obat selamanya tidak akan juga sembuh ya. Artinya kita yang harus memang berusaha dan berpindah zona. Siap, dokter. Wow, ini jadi menarik nih. Mudah-mudahan teman-teman yang mau ikut secara tuntas ini bisa menyelesaikan tontonannya ya. Jangan sampai seperti seperti orang buta mengenal gajah ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Pure Mastery tentunya sudah melekat di hati para mitra hampir di 40 negara ya. Baik, untuk itu saya tidak perlu berlama-lama lagi, and showing panggung ini saya serahkan kepada Dr. Nuril Arifah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, Mr. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra semua di seluruh Indonesia, mitra RF Briwood maupun mereka yang sedang melihat tayangan ini di Facebook. Selamat malam, selamat bergabung, dan mungkin ini adalah sesuatu yang pertama didengar atau diketahui, tetapi mudah-mudahan juga ada yang sudah mengetahui ya bahwa rahasia meridian di dalam tubuh manusia itu penting untuk diketahui ya, untuk dipelajari daripada mengobati seperti itu. Jadi meridian ini ada di dalam tubuh kita dan dia memiliki aliran yang terpisah dari darah maupun saraf ya. Rahasianya adalah meridian memiliki energi kekuatan yang luar biasa untuk menopang kehidupan tubuh kita. Seperti dia seperti energi listrik ya di dalam tubuh kita yang menghidupi bagian tertentu dari organ-organ, dan dia terhubung dengan organ bagian dalam walaupun dia memiliki muara di atas permukaan kulit. Jadi dari kulit ini ya, karena kulit kan juga penghantar energi, kemudian penghantar perintah saraf, kemudian sekresi kelenjar, kemudian fungsi suhu tubuh, dan banyak sekali fungsi daripada tubuh kita ini melalui kulit, sehingga kita menggunakan metode melalui kulit juga. Karena apa? Sangat identik dengan Pirmax yang dioles di kulit seperti itu. Kenapa sih Pirmax tidak membuat yang diminum atau dikonsumsi gitu atau diinjeksi? Dia membuat teknologinya dengan cara dioles karena ternyata bisa menstimulasi titik meridian ya. Bagaimana dia bekerja? Apa sih meridian itu sebenarnya gitu ya? Ini yang perlu dipahami. Ada orang berkata meridian, Mbak Bumi juga memiliki yang namanya garis meridian. Di bumi pun ada aliran meridian ya, garis meridian. Begitu juga di dalam tubuh manusia. Jadi kita itu secara horizontal, vertikal, meridian ini meliputi dari seluruh tubuh manusia. Jadi ada bagian yin, ada bagian yang, di mana keseimbangan antara yin dan yang itu selalu harus dalam kondisi yang baik.
Jadi orang dikatakan dia sakit pada saat kondisi keseimbangan tubuhnya tidak terjadi dengan baik, seperti itu. Jadi penting sekali untuk mensinergikan antara energi yin dan energi yang. Jadi energi yin itu sendiri ada di atas permukaan kulit dan energi yang itu ada di dalam organ. Itu berkomunikasi ya, secara kelistrikan, secara sinyal, secara kalau kita misalkan memang dia tidak terlihat, bisa dikatakan gaib, saraf yang gaib ya. Karena tidak bisa di ronsen pun tidak terlihat, tetapi di radiologi dia memiliki gelombang ya, gelombang energi seperti itu. Ini gambarnya nampak seperti ini, seperti yang ada di layar ya. Energi yin itu arahnya seperti apa ke atas, kemudian yang ke bawah, dan dia bersirkulasi antara bagian atas dan bawah, selalu terkoneksi demikian. Seperti arah jarum jam, dan dapat juga berlawanan dengan arah jarum jam, itu sesuai dengan teknologi apa yang akan kita lakukan pada titik meridian seperti itu. Di mana letak meridian dalam tubuh kita? Jadi letak meridian itu di dalam tubuh kita bervariatif ya, tergantung jalurnya. Jadi jalur meridian itu ada yang melewati sela-sela tulang, ada yang berada di sela-sela otot, dan karena wujudnya yang tidak nyata tadi yang saya katakan, juga menembus atau menyelimuti organ-organ penting. Sebagian lagi ada titik meridian organ yang muncul dekat dengan permukaan kulit. Dan dia sangat dekat dengan permukaan kulit. Dan kita menghitungnya dengan, kalau kita menterapi melalui meridian, biasanya kita menyebutnya dengan cun ya. Cun itu kita melihat dari ruas jari kita sendiri. Jadi tidak pernah sama letaknya karena disesuaikan dengan ruas jari masing-masing kita. Seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan kita mencari titik pencernaan itu di mana sih? Nah, kita mengukurnya, melihatnya, melihat kedalamannya, mengikuti dari ruas jari kita, sehingga tidak pernah letaknya sama, harus mengikuti dari tubuh orang personal, secara personal seperti itu. Jadi meridian ini penting sekali karena dia ada di tubuh itu, menyelimuti organ bagian dalam, bahkan masuk ke dalam otot, kemudian ke sela-sela tulang, ke semua sendi ya, seperti itu. Nah, sistem apa yang dipengaruhi oleh meridian dalam tubuh kita sebenarnya? Sistem pembuluh darah sebenarnya adalah komponen fisik dari sistem meridian tubuh. Jadi ternyata pembuluh darah itu dindingnya pun ada si meridiannya, gitu, ada kelistrikannya. Makanya saya katakan bahwa pada saat kutub yang ada di dalam sistem pembuluh darah ini tidak berjalan dengan baik, itulah di mana pembuluh darah itu lengket, seperti itu. Sama halnya dengan bumi ya, bumi. Kenapa ada kutub utara dan selatan ya? Untuk membuka jalur di mana adanya kehidupan ya, gravitasi bumi, adanya kehidupan. Begitu juga ternyata di dalam tubuh manusia. Jadi di dinding pembuluh darah ini ada kutub positif dan negatif yang membuka jalur daripada pembuluh darah tersebut. Itu adalah kerja dari meridian. Seperti itu. Bisa digambarkan dinding pembuluh darah memiliki kutub ya. Jadi dia ada positifnya, ada negatifnya, dan ini selalu bersinergi, gerakannya tuh membuka pembuluh darah seperti itu. Jadi dia bukan minus-minus atau plus-plus, tapi dia plus-minus ya, plus-minus seperti itu. Jadi pembuluh darah terbuka dan ada elektrolit yang berjalan di dalam sistem pembuluh darah seperti itu ya. Dan sistem ini menyalurkan aliran energi dan informasi yang disampaikan oleh biofoton. Nah, yang saya sering katakan ya, kenapa saya menyarankan juga untuk kecantikan kita menggunakan teknologi foton terapi. Nah, gelombang cahaya elektromagnetik dan DNA. Jadi dia sinerginya seperti itu ya. Tubuh manusia memiliki gelombang cahaya elektromagnetik ya. Kemudian juga dari energi biofoton itu yang diaktifkan di dalam sel seperti itu. Jadi sangat uniklah tubuh manusia itu. Nah, dengan meridian ini kita bisa mengaktifkan sistem kerja dari organ, ya, secara tidak langsung, karena tanpa adanya energi tidak ada yang bisa berjalan, ya. Sama dengan tubuh manusia. Kalau kita nggak makan, kita lemes, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak mikir pun kita nggak sanggup ya. Kalau kita tidak makan, misalkan seperti itu, kita lemes, kemudian tidak ada energi, kemudian kita nggak bisa mikir. Seperti apa yang ada di dalam sel tubuh manusia. Nah, meridian menunjukkan bahwa adanya struktur tubular ya. Jadi seperti apa ya? Kelenjar. Jadi seperti energi itu seperti berjalannya itu seperti mirip seperti kelenjar. Kemudian ada dalam dan di luar pembuluh darah dan pembuluh limpatik. Jadi ada di bawah lapisan kulit yang namanya lymphatic drainage system ya. Jadi kelenjar limpatik, pembuluh limpatik, serta pada permukaan organ internal di bawah dermis. Soalnya kalau foto harus berulang-ulang. Epidermis, kemudian juga di bawah dermis, lapisan kedua. Kalau yang sudah ikut kelas BBC udah tahu letaknya di mana ya.
Dalam ilmu medical timur, penyembuhan dipengaruhi oleh aliran energi konstan yang disebut Qi. Jadi, energi ini harus dalam kondisi yang konstan dan seimbang. Pada saat terjadi ketidakseimbangan, sama dengan kalau kita punya lampu, kemudian antara mau mati, mau tidak, redup ya, seperti itu ya, aliran energi itu. Ini lampu kayaknya mau putus nih bohlamnya ya, hampir seperti itu, mirip seperti itu. Nah, pada saat energi tidak berjalan di meridian, kondisi kita ya seperti itu, low energy, seperti lampu yang antara mau putus dan mau menyala. Jadi kita bisa bayangkan seperti itu ya. Nah, dalam saluran yang disebut meridian, di sepanjang meridian itu ada titik-titik yang bisa ditekan sebenarnya yang berhubungan dengan bagian-bagian organ tubuh. Jadi kita seperti memiliki tombol-tombol yang bisa terkoneksi dengan organ bagian dalam. Seperti itu meridian. Jadi dia ada di permukaan kulit seperti tombol-tombol menyebar, ada 360 titik ya, utama dari 14 jalur meridian. Kemudian ada lagi tambahan titik istimewa ya, kemudian ada lagi yang namanya saya selalu mengatakan bahwa ada gerbang keseimbangan yang utama sekali. Saya katakan bahwa beberapa kali saya belajar selalu saya mendapatkan ilmu itu. Jadi profesornya selalu menyampaikan hal tersebut, bahwa keseimbangan itu penting untuk diciptakan pertama kali pada waktu kita mau menterapi, yaitu saya mengatakan 8 titik dewa. 8 titik dewa itu sudah membuka gerbang keseimbangan dari organ, sehingga kita ingin menterapi itu lebih mudah karena ada koneksi langsung energi yang seimbang dan kita fokus kepada apa yang kita ingin sembuhkan, misalkan seperti itu ya. Jadi ilmu timurnya adalah, medical timurnya adalah bahwa meridian itu penting untuk dijaga keseimbangannya, di mana keseimbangan ini akan merespon organ bagian dalam bersinergi juga, sehingga dikatakan pada saat tubuh homeostatis, maka kita sehat, seperti itu. Meridian juga memegang perintah penting komunikasi antar sel. Kenapa demikian? Pengaturan dan pengendalian kegiatan sel, jaringan, organ tubuh, itu mempertahankan yang saya katakan tadi, homeostatis atau keseimbangan. Nah, komunikasi antar sel sendiri ada memiliki 2 sistem kan? Sistem melalui saraf listrik dan kelistrikan tubuh, yang kedua adalah menggunakan apa? Senyawa kimia komunikasinya. Karena sel itu tidak bicara secara verbal. Saya berulang kali katakan, tidak bicara secara verbal yang kita bisa dengarkan dengan telinga kita. Ya, tidak seperti itu. Jadi dia berbicara dengan senyawa. Kalau dia cocok istilahnya dengan komunikasi tersebut, maka berjalan tanpa ada hambatan. Tetapi pada saat sel tidak membaca sinyal secara kimia tadi, maka ada yang namanya penolakan, atau di sanalah proses adaptasi. Yang dikatakan proses adaptasi itu bagaimana tubuh sel untuk mempelajari daripada komunikasinya melalui kimia yang kita serapkan tadi. Misalkan kita oles ya di kulit ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita sambung dengan teknologi Pirmak itu karena dia nanoteknologi, saya menyebutnya dengan deep treatment. Teknologi pada Firmax itu adalah deep treatment. Saya katakan begitu. Karena apa? Dia sudah memperhitungkan bahwa kulit memiliki penyerapan yang terbatas sehingga dia mengolah partikelnya menjadi nanoteknologi atau sepermiliar molekul yang sangat kecil ya, seperti itu. Dan bahan aktif pada produk Pirmax secara ingredient merupakan zat kimia yang aman bagi tubuh dan bersifat anti-aging, antioksidan, anti-stres, dan anti-mikroba. Bedanya dengan bahan-bahan yang bersifat kimia yang ada dalam herbal itu memiliki resistensi yang sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi hampir mudah diterima oleh tubuh ya. Beda dengan obat kimia, misalkan obat yang kita minum gitu, itu sifatnya kan dia memiliki resistensi. Jadi bisa resisten pada saat dosisnya tidak sesuai misalkan. Maka dia akan memiliki resistensi, akhirnya kita harus memberikan dosis yang lebih besar lagi seperti itu. Misalkan dia berupa obat ya. Tetapi bahan-bahan herbal yang ada di dalam Pirmax itu dia bersifat ramah sekali terhadap sel. Karena hampir di dalamnya itu adalah sesuatu yang sama dengan sel atau yang dibutuhkan oleh sel, seperti itu. Selain dari sifat-sifatnya yang anti-aging, antioksidan, anti-stres, dan antimikroba, Pirmax 3 sudah mempersiapkan teknologi ini memang melalui komunikasinya melalui gerbang keseimbangan meridian. Jadi sangat eksklusif sistem, dan bisa dikatakan bahwa sesuatu yang metodenya itu memikirkan untuk jangka panjang ke depan. Karena apa? Kalau sesuatu yang diserap melalui pencernaan pasti akan ada yang diambil dan ada yang berupa limbah seperti itu ya. Tetapi pada saat kita menggunakan teknologi Firmax yang hanya cukup dioles di kulit tetapi membantu komunikasi sel, itu akan jauh lebih baik karena apa? Tanpa memberikan limbah yang berarti. Bahkan
sangat ramah untuk tubuh ya, sangat mudah untuk diambil manfaatnya, dan mengeliminasi pun sisa metabolisme juga tidak sulit. Selama ini kan kita sudah banyak yang selalu menterapi tubuh untuk menjaga kesehatan sebagai pendamping pengobatan yang ada dan untuk menjaga keseimbangan dari meridian tubuh kita. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa gini, saya nggak akan pikirkan bahwa ini bagaimana nanti bekerjanya di dalam tubuh itu, karena koneksinya adalah komunikasi ya, komunikasi. Saya cukup melakukan oles pada titik meridian sebagai stimulasi agar tubuh saya seimbang, agar tubuh saya mengalami keseimbangan yang baik, seperti itu. Jadi apapun sakitnya saya nggak peduli, karena kita menterapinya adalah untuk kecantikan, tetapi kecantikan yang bermanfaat untuk apa? Yang menyehatkan, seperti itu. Karena bahan-bahannya sangat baik untuk tubuh dan tidak menimbulkan yang namanya deposit limbah ya, tidak menimbulkan limbah. Kenapa? Bahan-bahannya bersifat vitamin C, vitamin A, vitamin B, seperti itu ya. Yang diambil adalah nutrisi vitamin-vitaminnya dari bahan-bahan alam. Bahan-bahan alam itu sangat ramah untuk tubuh dan tidak bersifat resistensi. Walaupun hasilnya mungkin ada metode yang tidak terlalu cepat seperti obat, yang langsung cespleng sakit kepala hilang, misalkan seperti itu ya. Tapi metode timurnya itu membantu stimulasi kelistrikan yang terhubung dengan organ bagian dalam untuk homeostatis, jadi dalam keseimbangan. Segala sesuatu pada saat kondisi seimbang, semuanya dalam kondisi yang sehat. Artinya seperti itu. Kita akan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Seperti sekarang teknologi kita adalah untuk cantik dan sehat ala timur ya. Misalkan kita mengoleskan agar kita cantik, atau untuk bapak-bapaknya untuk kulitnya lebih terjaga, lebih indah, lebih kuat dari polusi yang ada. Kemudian apa? Secara usia, manusia memiliki dua usia. Usia secara numerik dan usia secara sel. Kalau kita memperlakukan tubuh kita dengan baik, maka apapun yang kita tanam akan kita tuai. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik terhadap tubuh, tubuh pun akan memberikan feedback yang baik terhadap kita. Contoh, kita merawat kesehatan, kita merawat kecantikan kulit kita. Otomatis ini adalah investasi untuk 10 tahun ke depan, kita tetap indah untuk dilihat, kita tetap cantik atau kita tetap ganteng, seperti itu. Berbeda pada saat orang tidak melakukan perawatan yang semestinya, seperti itu ya. Nah, komunikasi inilah yang harus dipahami, bagaimana sih cara komunikasi itu terjadi di dalam tubuh gitu ya. Beberapa zat kimia seperti neurotransmitter, hormon, neurohormon tidak dapat menembus sel informasi yang dihantarkan, harus dirubah dahulu memang oleh protein membran ke sinyal kimia dalam sel terinduksi sinyal. Jadi sistem di dalam tubuh itu dia udah cerdas lah bekerjanya. Kita nggak perlu memikirkan bagaimana dia bekerja, berkomunikasi antara sel dengan sel dan lingkungannya. Yang kita perlu lakukan adalah menstimulasi titik meridian agar apa? Meridian mengoptimalkan metabolisme dari tubuh, gitu, seperti itu. Atau dia memerintahkan sel-sel membaik secara energi kelistrikan, seperti itu ya. Karena sifat dari meridian tadi alirannya adalah energi atau qi. Qi ini terhubung dengan alam semesta. Kenapa saya katakan terhubung dengan alam semesta? Karena apa? Kita tidak mungkin hidup tanpa kita bernapas dan mengambil oksigen dari alam. Tidak mungkin ada manusia satupun yang tidak bernapas atau tidak mengambil oksigen dari alam semesta. Sehingga manusia itu selalu terkoneksi dengan alam semesta. Begitu juga dengan Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan adanya siang, adanya malam. Kenapa sih demikian? Karena pada waktu siang organ bekerja, pada waktu malam dia melakukan regenerasi sel secara 2 kali lipat. Seperti itu. Sehingga mekanisme kerjanya jangan dirubah. Jangan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Tidak akan terjadi secara biologis. Perbaikan tidak akan terjadi. Karena apa? Sifatnya sudah diatur oleh alam semesta. Makanya kenapa siang kita bekerja dan waktu malam kita beristirahat. Begitu juga ternyata dengan organ-organ bagian dalam tubuh kita. Terkoneksi dengan alam semesta. Secara waktu dan secara zat yang ada di dalam alam semesta. Ya seperti yang saya katakan, kita bernapas tidak bisa tanpa adanya oksigen. Seperti itu. Jadi komunikasi yang terjadi dalam sel merupakan proses perubahan sinyal di dalam sel itu sendiri. Jadi komunikasinya itu mereka sendiri ya, sel itu sendiri yang akan mengolah. Nah, komunikasi yang cepat dengan hitungan apa? Milidetik, sangat cepat. Nah, sedangkan radikal bebas sendiri juga merusak tubuh kita dengan hitungan nanosecond. Jadi hampir sama berimbang.
Seperti itu. Perbaikan terjadi cepat ya pada saat kita merespon meridian, dan kerusakan juga kita berlomba dengan apa? Oksidan atau polusi atau radikal bebas yang ada di alam semesta juga. Jadi alam semesta menghidupi kita juga, dia bisa merusak kita tanpa kita sadari. Nah, itulah yang namanya proses penuaan akan terjadi secara di dalam tubuh dan di luar. Jadi di luar memproses kerusakan, di dalam pun juga akan memproses kerusakan. Seperti itu. Jadi otomatis secara sel kita, makanya kita perlu makan, berpindah zona hidup dengan golongan darah, kita makanan yang baik ya, tidak mengandung residu. Karena apa? Semuanya terkolaborasi dengan demikian rupa. Terkolaborasi dengan baik ya sistem tubuh itu. Nggak bisa hanya satu sistem kita perbaiki, sedangkan sistem yang lain tidak diperbaiki. Akhirnya yang terjadi adalah pada saat kita mengkomunikasikan sel dengan baik secara meridian, tapi kita tidak berpindah zona hidup juga salah. Kenapa? Satu membangun, satu lagi merusaknya. Jadi yang harus dilakukan adalah kedua-duanya kita perbaiki ya. Secara makanan, teknologi makanan, kita berpindah zona hidup dengan makanan yang sesuai golongan darah. Karena ini penting untuk apa? Mencegah terjadinya resiko medis yang dibawa oleh masing-masing golongan darah itu tercetus keluar pada saat kita makan yang bersifat tidak golongan darah. Karena apa? Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, bahwa tubuh memiliki keasaman, darah memiliki keasaman, organ-organ dalam juga memiliki keasaman tertentu, memiliki pH-nya sendiri-sendiri. Sehingga apa? Makanan yang harusnya sesuai golongan darah ini akan membantu membuang keasaman ini dan membuat darah kondisi balance sistem ya. Jadi pH-nya seimbang. Pada saat dia asam, maka kita pun juga sakit. Terlalu basah, kita pun juga sakit. Sehingga kita harus berada di tengah-tengah dalam kondisi yang seimbang. Seperti itu. Nah, informasi yang dihantarkan sepanjang saraf berbentuk potensial aksi. Jadi energi, semuanya itu seperti energi ya, yang yang berjalan. Informasi dalam tubuh kita itu seperti energi. Penghantaran informasi dari sel saraf ke sel target misalkan. Nah, jadi berlangsung melalui sinap, dikenal dengan transmisi sinap ya. Itu sudah saya bahas di minggu yang lalu ya, bagaimana sinap itu bekerja seperti itu ya. Nah, komunikasi sel yang saya sampaikan di sini itu apabila dia sinergi antara meridian dan bahan yang kita oles, misalkan stimulasinya, maka dia mampu mencakup 6 sistem komunikasi. Sintesisnya ya, kemudian pelepasan hormonnya, transport ke organ target, pengenalan petunjuk sering oleh reseptor ya, protein yang spesifik, penerjemahan dan respon. Jadi komunikasi itu mencakup 6 sifatnya, 6 sistem di dalam tubuh. Tidak hanya cukup cuma satu, misalkan hanya komunikasi sel, tidak. Banyak sistem yang berkomunikasi di dalam tubuh kita. Sehingga kita perlu mengadakan yang namanya respon stimulasi secara terus-menerus untuk apa? Mengaktifkan energi kelistrikan yang dibawa oleh, sinyalnya dibawa oleh nanti oleh saraf ya dalam tubuh kita melalui apa? Perintah meridian kita seperti itu. Jadi meridian itu penting untuk dilakukan stimulasi setiap waktu. Itulah gunanya kadang-kadang kita secara metode dianjurkan untuk berolahraga. Olahraga salah satu juga untuk mengaktifkan sistem meridian secara otomatis ya. Dengan olahraga. Kenapa? Karena meridian tubuh itu juga ada di atas laput otot. Jadi pada saat gerak otot, dia akan juga mensinergikan energi meridian juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita untuk menjaga kesehatan. Yang simple, bahkan mandi saja kita juga bisa membuang energi buruk dari metabolisme meridian, kemudian menggantinya dengan sirkulasi yang lebih baik pada saat selesai mandi, seperti itu. Jadi apa? Kegiatan harian kita pun juga penting untuk dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti itu ya. Nah, ini denah pembagian yin dan yang energi. Jadi meridian itu sama dengan pasangan, sesuatu energi yang berpasangan ya. Ada energi yin, ada energi yang, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada pria, ada wanita, seperti itu. Jadi yin yang juga adalah energi yang harusnya seimbang, balance antara yin, energi dan yang. Nah, pada denah tubuh kita itu energi meridian yang tangan ya, itu dari tangan ke kepala ya. Itu ada 3 meridian yang tangan, dari tangan ke kepala. Kemudian ada 3 energi yin dari kaki ke perut ya, ke bagian perut. Dan ada energi yang
kaki, dari kepala ke kaki, ya, dari kaki ke bawah, ya, dari kepala ke bawah. Kemudian dari tangan ke kaki. Jadi dia seperti sirkulasi ya, seperti sirkulasi yin yang itu, keseimbangan energinya tuh bersirkulasi. Jadi dia tidak kiri dan kanan saja atau kanan dan kiri saja, tetapi terhubung antara bagian atas dan bawah, ya, bagian tangan kiri dan tangan kanan itu harus sinergi. Jadi sehingga pada saat kita menterapi, misalkan kita menstimulasi titik meridian, itu nggak bisa hanya bagian kiri saja atau bagian kanan saja, karena keseimbangan itu di antara keduanya, yin dan yang, ya, harus sinergi antara energi yin dan yang. Nah, kemudian ada ilmu pengetahuan yang melihat dari kondisi misalkan, ya, ketidakseimbangan sehingga membuat kelumpuhan, misalkan seperti itu. Kita juga melihat bahwa apa? Kita aktifkan meridian, titik keseimbangannya, sehingga pada saat setelah aktif titik keseimbangannya, energi terbuka, kita baru menterapi. Bagian mana sih dari tubuh yang mengalami defisit energi atau kekurangan energi? Atau bagian mana yang berlebih energi? Maka yang berlebih bisa kita kurangi, dan yang kurang kita bisa tambah, sehingga terjadilah balance yin yang atau balannya keseimbangan. Semua fokusnya hanya pada keseimbangan di dalam organ kita. Darah seimbang, basa, asamnya, manusia akan sehat. Semua sifatnya sistem dalam tubuh seimbang, manusia akan sehat. Tapi pada saat ada yang high tensi, high gula, orang sakit. Atau yang low tensi atau low gula, orang akan sakit. Tapi pada saat dia kondisi balance, semua sehat. Balance gula, balance tensi, balance kolesterol, balance asam urat, kondisinya seimbang, orang akan sehat. Jadi pemikiran tentang keseimbangan adalah hal yang paling utama dibentuk dalam tubuh manusia melalui meridian, seperti itu, ya. Jadi simpelnya adalah kita menjaga bagaimana meridian kita berjalan dengan sinergi dan seimbang, seperti itu. Kita nggak perlu nunggu sakit. Tidak sakit kita terapi tubuh kita untuk apa? Menyeimbangkan. Kenapa? Karena pola hidup kita itu merusak. Contoh, ya, kenapa pola hidup itu merusak? Misalkan nih, kita nggak tahu makanan yang sesuai dengan golongan darah, dan kita memasukkan setiap hari makanan ke dalam tubuh kita yang bersifat sampah. Deposit sampahnya banyak, ya kan? Kemudian pola hidup, yang harusnya kita tidur, misalkan kita tidak tidur. Yang harusnya kita bangun, kita justru tidur, misalkan seperti itu. Akhirnya metabolisme biologis kita terganggu, bertukar. Tapi itu tidak bisa ditukar, gitu loh. Harus kembali lagi ke asalnya. Kalau siang kita bangun dan malam kita tertidur, itu nggak bisa digantikan. Misalkan malam saya begadang nih, nggak bisa tidur, paginya kita babat dengan tidur. Itu pun salah, ya. Karena di mana organ harus aktif bermetabolisme, kita justru tidur. Tapi pada saat dia harus regenerasi, malam kita bangun. Jadi tertukar secara biologis, itu tidak bisa mengatasi, itu pasti akan hanya waktu yang membuat itu sebagai gulungan salju yang semakin membesar dan ngebom kita akhirnya, seperti itu. Jadi kita harus kembali kepada keseimbangan tubuh kita. Kita berusaha untuk menyeimbangkan segala sesuatunya, menyeimbangkan pola pikir. Seperti itu juga mindset kita yang harus tidak punya mental yang blok, ya. Apa-apa kita selalu negative thinking. Itu juga akan menghambat perbaikan pada sistem meridian. Jadi kalau kita mau sehat, itu semuanya dalam kondisi yang balance. Pemikiran kita yang baik, kemudian kegiatan kita harian kita yang diatur sedemikian rupa, di mana waktu kita harus sadar benar, pada waktu ini udah mulai malam, saya harus istirahat. Dan pada waktu pagi kita harus tahu banget, oh saya harus berolahraga pernapasan. Karena apa? Ini waktunya baik untuk kita punya organ jantung, misalnya seperti itu. Jadi kita benar-benar harus memikirkan sedemikian rupa dan sadar diri bahwa kita bisa mencegah penyakit itu dengan apa? Berpindah pola hidup. Yang kalau kita asalnya sakit karena pola yang lama, nggak sembuh-sembuh sampai 10 tahun pun kita tetap sakit, artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Pola hidup kita ada yang salah, ya kita berpindah pola. Sama dengan hijrah. Kita mulai memperbaiki, membenahi apa yang salah di dalam kehidupan kita selama 10 tahun tersebut, ya, seperti itu. Nah, teknologi meridian ini bisa digunakan sebagai stimulasi keseimbangan organ bagian dalam, seperti itu. Walaupun dia melalui permukaan kulit. Karena kulit adalah awal daripada daya tahan tubuh kita, ya. Gerbang daya tahan tubuh kita adalah kulit,
Sehingga kulit sendiri adalah bagian organ terbesar dari tubuh manusia yang melindungi organ bagian dalam dengan alam sekitarnya itu adalah kulit manusia. Seperti itu. Oke, ini adalah apa sih itu jam organ? Saya sudah pernah share tentang ini. Jadi secara biologis tubuh kita memiliki waktu, ya, di mana waktu bekerja pada waktunya, kemudian di mana organ regenerasi. Jadi dia beristirahat. Makanya kenapa orang-orang yang menderita penyakit, misalkan gitu, pada waktu malam selalu dia bercerita kepada saya, dok kalau sudah mulai habis maghrib itu badan saya nggak enak banget. Pokoknya gitu, keluhannya selalu seperti itu. Lebih sakit, kemudian yang biasanya nyaman perut saya nggak enak. Yang biasanya napas saya enak itu kalau malam tersengal, sesak napas, segala macam. Ya karena kita harus tahu bahwa secara biologis jamnya sudah memang jam istirahat organ. Jadi hanya minimize sekali metabolisme ya. Tidak seperti pada waktu siang hari gitu. Kenapa kita berenergi, rasanya semuanya nyaman. Karena ya sirkulasi dari metabolisme berjalan dengan baik pada waktu siang hari gitu loh. Seperti itu. Jadi kita udah harus tahu kondisinya seperti apa. Sehingga jangan memaksakan diri seperti orang-orang yang habis pulang kantor sudah capek seharian stres terus dia futsal waktu malam. Ayo nanti habis isya kita futsal. Nah, itu hal-hal yang salah ya. Hal-hal yang salah. Kenapa? Pada saat jam organ jantung juga sudah mulai mau beristirahat, kita berikan kekuatan untuk kita berikan perintah untuk berolahraga, keliling lapangan futsal 10 kali misalkan untuk pemanasan. Ya ambruk lah ya kan tubuhnya kan, marahlah tubuhnya. Karena apa? Sama aja dengan kalian pada waktu disuruh tidur, jam tidur dibangunin dengan paksa gitu, kaget dan terbangun dengan posisi yang tidak nyaman sama sekali. Ya kita harus perlakukan organ kita itu dengan baik, dengan harus mengerti jam biologis organ. Jadi udah harus ngerti pada waktu malam juga istilahnya kita sudah berlomba mengambil oksigen, berebut ya sama pohon ya untuk apa? Mengambil oksigen sedangkan pohon sudah mengeluarkan CO2. Sehingga pada saat kita olahraga pada waktu malam kita nggak ngedapetin namanya O2 yang baik ya kan. Yang ada adalah kation-kation di udara ya atau sampah-sampah di udara. Itulah yang kita masukkan pada saat kita melakukan olahraga malam. Jadi kesalahannya tuh udah banyak sekali ya. Udah organ secara biologis harus beristirahat, dibangunkan paksa untuk berolahraga. Yang kedua lagi oksigen di sekitar kita penuh dengan CO2. Artinya kita melakukan kesalahan besar terhadap tubuh kita. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya kenapa serangan jantung sering terjadi pada waktu orang berolahraga di waktu malam hari. Ya, nggak disarankan sekali. Makanya pentingnya untuk mempelajari jam biologis ini. Seperti itu. Nah, menurut ilmu medikal timur, gangguan tidur kronis biasanya disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan yin dan yang. Jadi siapa yang mengalami kesulitan tidur pada waktu malam, yang disebabkan oleh terganggunya aliran energi dalam tubuh. Energi ini disebut dengan Qi, ya. Diyakini tersebar di seluruh alam semesta, ya. Nah, ketika kamu berada dalam kondisi fisik yang baik, energi ini mengalir bebas melalui tubuh. Tetapi jika kamu mengalami masalah kesehatan, bisa terjadi penyumbatan energi Qi di organ internal tertentu. Misalkan di mana nih organ kita misalkan ya, liver misalkan seperti itu. Nah, berujung pada membangunkan tidur kita di waktu malam ya. Liver, pankreas misalkan tidak sinergi, tidak bermasalah. Akhirnya apa? Sebentar-sebentar kita kencing, terbangun. Kita udah nyenyak tidur, terbangun ingin kencing. Berulang kali ya, pada waktu malam kita mengalami yang namanya gejala kencing bolak-balik kencing dan mengganggu tidur kita. Otomatis ini sudah menunjukkan adanya ketidakbaik atau ketidakseimbangan pada organ pankreas dan liver kita. Karena apa? Waktu tidur yang harusnya regenerasi sel liver terjadi 2 kali lipat, tapi justru kita terbangun, bolak-balik, dan itu menunjukkan ketidakseimbangan pada organ pankreas ya, seperti itu. Jadi barometernya kalau kita sering pada saat sudah terlelap tidur dalam kondisi nyenyak terbangun untuk kencing berulang kali, lebih dari 2 kali, misalkan, itu maka sudah sebagai barometer bahwa kesehatan tubuh Anda terganggu, seperti itu ya. Jadi tidur itu di waktu malam memang harus dalam kondisi yang pulas nyenyak, itu baru dikatakan tubuh dalam kondisi yang seimbang dan sehat, seperti itu. Bagaimana kaitan energi dengan masalah kesehatan? Wah, jam terbangun kamu setiap malam itu penting untuk dipelajari. Karena apa? Makanya kenapa kita disarankan 3/4 malam kita terbangun, itu udah sehat ya. Itu adalah waktu yang sehat untuk bangun. Biasanya kita memulai dengan tahajud kalau bagi yang Islam, Muslim, dan bagi yang agama lain mungkin akan bangun
siang lagi, misalkan jam 5 atau jam 6 gitu seperti itu. Nah, untuk berolahraga ya seperti itu. Tapi kalau bagi yang muslim biasanya di jam-jam 3/4 malam itu jam yang terbaik untuk mandi ya, yang pertama. Kemudian setelah itu melakukan ibadah. Itu benar-benar energi dari alam semesta itu cas lebih banyak lagi ke diri kita untuk apa? Membantu keseimbangan. Sehingga apa? Pikiran kita, badan kita, tubuh kita rasa nyaman, pikiran kita pun rasa seimbang sehingga tidak ada stres. Benar-benar yang stres hilang, walaupun katanya sekarang zamannya corona begitu sulitnya untuk mencari kehidupan secara ekonomi, tetapi dalam kondisi yang kita melakukan keseimbangan yin yang ini akan terkoneksi pemikiran-pemikiran yang baik untuk apa? Mengaktifkan energi untuk mendapatkan jalan keluar bagi apa? Menerima atau mendapatkan kekayaan secara lebih baik. Secara apa? Nanti tubuh akan memberikan sinyalnya sendiri untuk apa? Kesejahteraan kita, seperti itu. Karena kalau stres, maka otak tidak bisa menerima sinyal baik yang dikirim oleh alam semesta. Seperti itu ya. Kita kan tidak bisa tidak terkoneksi dengan alam semesta. Jadi kalau tubuh kita dalam kondisi yang siap menerima energi, kemudian sinyal-sinyal baik ke tubuh kita, ada saja ya. Namanya Tuhan sudah menebarkan seluruh rizki di muka bumi ini, di permukaan bumi ini. Tinggal tubuh itu nanti akan sinyalnya akan memberikan kecerdasan kepada diri kita untuk melakukan satu action dalam kehidupan untuk ekonomi yang lebih baik. Itu secara ekonomi pun ternyata dipengaruhi oleh keseimbangan meridian. Kalau enggak buntu pikirannya, bingung mau ngapain nih, pandemi nggak bisa keluar gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang terkoneksi dengan alam semesta dengan baik, dia memiliki jalan keluarnya. Oh, contohnya mitra-mitra RF Triwood yang sekarang sudah mulai belajar yang namanya marketing online segala macam untuk meningkatkan informasi yang lebih gamblang, lebih besar arusnya ke dunia luar sehingga bisa ditangkap oleh mereka-mereka yang membutuhkan informasi. Dan ini kan kehidupan kita secara dunia gitu. Jadi alam ini sudah terkoneksi dengan kita secara keseluruhan, tidak bisa terkotak-kotak. Dia secara keseluruhan udah bekerja. Secara pikiran, secara pembawaan kita yang selalu bahagia seperti itu. Kemudian kesehatan kita yang baik, tidak ada rasa sakit. Dan kesehatan ini penting sebagai investasi jangka panjang karena kalau yang namanya sakit, apapun yang kita miliki itu akan habis untuk berobat. Jadi jangan sampai kita mengalami hal-hal demikian. Penting untuk melatih meridian untuk menjaga keseimbangan tubuh. Seperti itu ya. Nah, jam organ yang tadi saya share, itu secara medical timur mengasumsikan bahwa energi bersirkulasi dengan hitungan 12 jam meridian utama yang berhubungan dengan organ internal tertentu dalam tubuh. Siklus ini biasanya memakan waktu 24 jam, sementara setiap sistem tubuh diberi 2 jam waktu pengisian energi. Jadi makanya kalau melihat jam organ itu, kerjanya biasanya ada waktu pengisian energi 2 jam ya di malam hari. Ditarik ke dalam untuk mengisi ulang energi tubuh. Jadi kayak di-charge, kayak baterai juga kan di-charge ya, handphone di-charge ya. Ternyata tubuh manusia juga di-charge gitu, seperti itu. Jadi energi kita itu perlu juga diisi ya dengan energi baru gitu loh. Nah, jadi jika tidurmu selalu terganggu pada waktu tertentu, mungkin ada ketidakseimbangan di salah satu sistem organ. Karena energi nggak bisa melewati sehingga membuat kamu terbangun. Jadi ternyata pada saat kita terbangun itu di mana energi tidak bisa melewati untuk bersirkulasi. Sehingga kita harus melihat juga kalau kita misalkan terbangun di jam-jam malam itu jam berapa sih? Saya tertidur di jam berapa saya terbangun, itu menjadikan satu sinyal bahwa kita tahu bahwa organ apa yang sakit. Lihat lagi ya di jam organnya. Udah ada jam-jam organ yang saya berikan ya. Jadi jam-jam berapa itu adalah waktu organ terkoneksi dengan alam semesta dan melakukan regenerasi sel. Ada yang memisahkan antara nutrisi dan toksinnya, kerja liver ya seperti itu, dan menumpuknya di usus besar. Nanti usus besar akan membuang di pagi hari ya, dengan juga pekerjaan dari liver untuk mendorong pases itu keluar atau kotoran itu keluar seperti itu. Nah, inilah pukul-pukul yang perlu dihafal ya untuk metabolisme tubuh kita. Misalkan pada pukul 21 hingga 23. Nah, kita udah tahu ini ya sebenarnya itu adalah kerja tiroid ya, kelenjar tiroid. Selama tahap awal tidur, misalkan pada jam ini, sistem endokrin menyeimbangkan dirinya dan pembuluh darah menjadi lebih aktif. Ini berarti bahwa setiap masalah kesehatan terkait dengan sistem kekebalan tubuh, tiroid, kelenjar, adrenal, metabolisme dapat membuat kita terbangun. Bila ini terjadi problem seperti itu, ada masalah dalam sistem yang ada, tiroid, kelenjar adrenal, kemudian terganggunya metabolisme, ini kita biasa
kalau sudah tidur jam 9 itu tiba-tiba terbangun di antara jam ini ya. Misalnya udah nyenyak nih. Ada juga yang seperti saya punya anak-anak saya itu biasa tidur setelah Isya, itu mereka tertidur. Kita bisa perhatikan bahwa bila dia terbangun di antara jam 9, jam 10, berarti dia ada masalah di sistem ini, seperti itu ya. Nah, kemudian kesulitan tidur dan rentang waktu ini juga bisa menjadi tanda stres berlebih dan khawatir, terlalu khawatir di siang hari. Misalkan kita punya masalah yang akhirnya terbawa sampai malam hari karena belum ada solusi, misalkan seperti itu. Untuk meningkatkan kualitas tidurmu pada tahap ini, kamu dapat berlatih apa? Meditasi. Kalau orang yang sudah melakukan sholat Isya, misalkan dia bisa berdoa, ya, melakukan latihan pernapasan seperti sebelum tidur atau latihan relaksasi otot secara rutin, misalkan apa? Ada sebagian yang pada saat mau tidur dia menggerakkan tubuh 5 menit aja, ya, seperti itu. Akhirnya terciptalah rasa yang dimana dia mengantuk, timbul rasa kantuk, ya, seperti itu ya. Pola-pola kebiasaan itu harus dicari. Apa nih yang nyaman? Nah, kalau saya sendiri secara pribadi, biasa saya latihan pernapasan, setelah itu saya memiliki rasa kantuk yang luar biasa. Nah, ini boleh dicoba ya, di jam-jam di mana saya harus tidur, tapi ternyata saya belum tidur, misalkan seperti itu. Biasanya saya latihan pernapasan dan tiba-tiba saya mengalami rasa kantuk datang, kantuknya ya, rasa mengantuk itu datang seperti itu. Ini bisa dicoba seperti itu ya. Kemudian pada pukul 23 sampai 1 misalnya, itu kandung empedu ya. Kita lihat jam kantung empedu kita, itu biasanya menghasilkan cairan empedu yang diperlukan untuk mencerna dan memecah semua lemak yang kamu konsumsi siang hari. Sekarang kita makan apa nih? Soto atau makan apa gitu ya, yang kandungan lemaknya banyak. Biasanya itu pukul-pukul antara ini tuh empedu tuh menghasilkan cairan empedu untuk menghancurkan ya. Kalau misalkan kita terbangun di jam ini selama waktu ini, dapat berarti bahwa kamu mungkin memiliki batu empedu. Jadi kita itu bisa menjadikan barometer kita untuk apa ya? Yaitu tadi pencegahan jauh lebih baik pada saat kita mengetahui gitu. Kenapa sih begini? Kenapa begitu? Misalkan kayak gitu ya. Nah, memiliki batu empedu nih kalau misalkan kita sering terganggu di waktu-waktu di mana kantong empedu ini menghasilkan cairan empedu untuk menghancurkan lemak yang kita konsumsi di siang hari. Jadi waktu malam kerja organ untuk bekerja secara mekanisme di mereka, dan siang adalah secara organ hidup ya, lebih hidup. Nah, di sini dia lebih banyak melakukan regenerasi, pembuangan dan proses seperti pekerjaan yang kita berikan, makanan pada waktu siang diolahnya pada waktu malam oleh organ, sehingga kita harus tidur dan organ bekerja 2 kali lipat untuk perbaikan seperti itu. Nah, kantong empedu juga terkait dengan kondisi emosi. Misalkan kita galau katanya gitu, stres, galau, banyak problem, misalkan gitu ya. Latihlah diri untuk menutup hari tanpa pamrih, berusaha untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi lebih baik sekali kita selalu menjaga yang namanya hubungan dengan sesama manusia, karena ternyata ini terbawa pada saat kita mau tidur, kita tuh akan terganggu gitu loh pada saat kita belum memaafkan orang lain, terus kemudian kita masih ada masalah dengan keluarga, mungkin dengan suami, mungkin dengan anak ya. Nah, itulah dimana kita harus melepaskan semua problem tersebut agar tidur kita baik, tidak terjaga pada jam-jam tersebut, dan kantong empedu bekerja dengan maksimal seperti itu. Jadi ternyata hubungannya itu antara organ dengan kebiasaan kita, pola pikir kita, kondisi psikis kita itu sangat berpengaruh. Semuanya berkaitan seperti itu, tidak bisa diputuskan ya, berkaitan. Kemudian pada pukul 1 hingga jam 3 itu adalah hati kita ya. Hati kita memahami bahwa selama waktu itu tubuh membersihkan diri dan membuang bahan limbah dari darah dan jaringan lain. Jadi kerjanya itu 2 kali lipat ya. Dia membuang limbah, kemudian melakukan regenerasi sel 2 kali lipat juga. Itulah sebabnya mengapa bangun di malam hari pada waktu ini berarti bahwa organ hati menangani terlalu banyak racun dalam tubuh gitu, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk jam 3 lebih kita baru terbangun, karena ini maksimalnya bekerja antara pukul 1 hingga pukul 3 ya, seperti itu ya. Nah, itu racun banyak terbuang. Nah, bagi orang yang tidak tertidur pada saat di jam-jam tersebut, maka racunnya itu banyak sekali di dalam tubuh. Mau tidak mau, otomatis racun yang banyak ini yang akan juga mencemari organ bagian dalam tubuh kita, sehingga terjadilah ketidakseimbangan secara organ.
Nah, untuk menjalankan fungsi dengan benar, cobalah minum lebih banyak air putih ya. Jangan mengkonsumsi minuman bersoda, alkohol, kafein. Emosi negatif seperti marah juga ya, frustasi, rasa bersalah. Bisa juga menjadi penyebab kamu terjaga di jam ini. Jadi nggak bisa tidur di antara jam 1 sampai jam 3 ya. Nah, kita bisa menjadikan diagnosa awal di mana jam-jam tidur ini menjadi barometer kita mengetahui kondisi tubuh kita. Jadi akhirnya kita bisa dapat memperbaiki diri secara keseluruhan dari kerja organ di waktu malam. Setelah kita tahu bahwa kenapa saya nggak bisa tidur ya, setiap jam 1 saya nggak bisa tidur sampai jam 3. Nanti setelah jam 3 saya baru bisa tidur, misalkan seperti itu. Sedangkan fungsi hati tadi bekerja membuang limbahnya di jam-jam tersebut. Nah, otomatis limbah-limbah yang tidak terbuang ini juga akan mengganggu sistem di dalam tubuh kita. Oh, saya tadi ada masalah misalkan di kantor, saya ada masalah dengan kolega atau seperti apa. Nah, itulah maka di mana waktu kita tidur, mau tidur, menjelang tidur, semua masalah ini kita letakkan. Karena kita tidak bisa menyelesaikannya pada saat itu juga, maka kita letakkan. Jangan dipikirkan dan kita serahkan pada Allah dan relaksasi lakukan. Seperti itu. Karena tidak mau hanya kita yang bisa memperbaiki diri kita sendiri. Yang lain itu enggak ada. Sebenarnya kesehatan tubuh manusia itu bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah, karena yang memiliki penyembuh itu adalah hanya Tuhan. Mau dokter, mau siapapun, profesor yang ada secanggih apa ilmunya itu nggak bisa mengobati. Kami hanyalah perantara ilmu sesuai dengan keilmuan untuk mencoba untuk membantu bagaimana caranya bisa jalan keluar terjadi pada tubuh yang mengalami ketidakseimbangan. Tetapi penyembuh adalah Tuhan, bukan kami. Seperti itu ya. Jadi sudah mengerti bahwa jam-jam organ waktu malam yang kita terhambat tidur itu berarti kita memiliki masalah dengan organ tertentu. Jadi kita sudah bisa mendeteksi bahwa saya terbangunnya jam sekian. Wah, padahal jam ini membaik liver, berarti saya tidak membaik liver. Gimana esok hari kita perbaiki lagi jam tidur kita. Nah, kemudian pukul 3 hingga jam 5, paru-paru ya. Adalah organ pertama yang mulai mengisi chi-nya dengan mengumpulkan energi ya. Mendistribusikan ke semua sistem tubuh sebagai persiapan untuk memulai hari baru. Jadi makanya kenapa disarankan pada waktu kita jam ini melakukan sholat, misalkan kita sudah mandi, kemudian kita melakukan sholat, itu di mana aktivitas paru sudah mulai dibuka energinya. Oleh alam semesta itu udah di-charge ya, diberikan anion di udara begitu bersih ya kan. Nah, kita latihan pernapasan, akhirnya pernapasan kita akan membantu mengikat oksigen baik untuk darah, seperti itu. Jadi kalau misalkan tetap bangun selama periode jam 3 sampai jam pagi, memiliki gejala seperti kalau misalkan kita terganggu, misalkan sirkulasi tadi malamnya, maka jam ini pada waktu kita bangun itu kita biasanya agak batuk-batuk. Terus kemudian banyak lendir. Jadi ada juga ya orang yang bercerita bahwa saya kok lendirnya banyak sekali ya. Berarti kita memang di mana banyak organ-organ yang tidak bersinergi kerjanya di waktu malam untuk membuang limbah-limbahnya. Nah, ini bisa dilihat pada waktu jam 3 hingga jam 5 pagi itu memiliki gejala seperti batuk atau bersin, hidung tersumbat, kayak alergi gitu ya. Itu menunjukkan paru-paru kamu memiliki kelebihan lendir, memiliki pola diet yang salah. Jadi misalkan nih ada yang mau menurunkan berat badan atau gimana, terus pola dietnya tidak golongan darah, jadi salah. Misalkan nih tinggi lemak, misalkan ada tuh keto yang tinggi lemak, kemudian rendah protein. Padahal keto tinggi lemak akan menghancurkan pembuluh darah, merusak pembuluh darah. Yang benar itu tubuh kita hiperprotein karena komunikasi. Suaranya hilang. Halo? Bisa didengar ya? Bisa, dokter. Oke. Jadi paru juga terhubung dengan emosi kesedihan. Makanya orang-orang yang misalkan gangguan pada pencernaan biasanya gitu karena stres, ya, dia terhubungnya dengan paru, pasti sesak napas, sesak. Kalau udah kambuh yang namanya lambungnya, dia sesak. Kenapa sesak? Dia suka bertanya ya sama dokter, kenapa ya dok saya punya emah, tapi saya sering sesak gitu. Ya iyalah, karena hubungan antara lambung dan paru itu sangat besar ya. Sangat besar, karena kalau secara meridian medical timur, hubungannya ibu dan anak itu, paru dan lambung ya, dia tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi reaksi-reaksi dalam tubuh kita itu juga bisa menunjukkan terkoneksinya organ bagian dalam kita apakah seimbang atau tidak seimbang, seperti itu. Dan kita bisa melihat dari jam-jam organ
bahwa kapan kita harus melakukan stimulasi terapi meridian kita di jam-jam organ, ya, di siang hari. Saya sarankan di siang hari, karena untuk persiapan investasi kita energi untuk sel pada waktu malam hari dia mengadakan perbaikan 2 kali lipat. Seperti itu. Makanya kenapa diajarkannya adalah mengaktifkan, menstimulasi titik meridian agar komunikasinya berjalan dengan baik. Nah, pukul 5 dan pukul 7. Biasanya pagi hari ini kita biasanya ya habis bangun tidur, kita minum air putih, air hangat lebih baik. Kemudian kita melakukan ibadah, setelah itu kita melakukan olahraga, misalnya seperti itu ya. Biasanya setelah nggak lama dari itu, kita harus buang air ya. Kalau tidak terjadi, maka yang terjadi adalah ekses pada usus besar. Kenapa? Karena memang harus limbah-limbah tadi dibuang pada jam-jam organ usus besar bekerja. Jadi selama waktu pagi ini aliran energi terkonsentrasi di usus besar yang membersihkan kotoran dari tubuh kita. Jika ada ketidakseimbangan dalam organ ini, kita mengalami konstipasi. Jadi kalau ada yang sulit buang air waktu pagi, aduh sembelit waktu pagi, masalah berat badan atau bahkan penuaan dini ya. Ini sudah barang tentu biasanya orang-orang yang mengalami berat badan berlebih, obesitas, kemudian ketidakseimbangan usus besar, terjadilah konstipasi ya. Jadi sulit buang air. Jadi aduh udah ngeden, udah minum apapun dia masih kesulitan untuk buang air. Nah, untuk membuat usus besar berfungsi dengan baik sehingga enggak melakukan siklus tidur kamu, mengganggu siklus tidur ya. Jadi cobalah merenggangkan otot lalu minum banyak air dan mengusahakan buang air setelah bangun tidur. Jadi mau tidur kita minum air karena pada waktu metabolisme malam hari yang kerjanya itu menguraikan racun, membuang sampah, metabolisme membutuhkan air. Makanya waktu pagi bangun tidur tuh kita dehidrasi. Kita mengalami dehidrasi ya. Waktu kita kencing pagi biasanya warnanya juga lebih kuning ya dibandingkan setiap kita di siang hari kita banyak minum, biasa kencing kita tidak berwarna kuning. Tapi pada waktu metabolisme malam biasanya kita kurang air, maka kencing pagi harinya itu berwarna kuning. Itu menandakan bahwa kita mengalami dehidrasi. Jadi cepat-cepatlah bangun tidur, kita minum air seperti itu ya. Nah, jadi di jam ini kita harus bisa membuang air besar. Apabila tidak terjadi, maka kita mengalami konstipasi, berarti ada masalah ya di dalam organ bagian dalam yang berhubungan dengan usus besar. Kenapa? Usus besar ini hanya tempat menumpuk sampah. Dia tumpuk sampah sampai padat ya. Tapi nanti yang mendorong pases ini keluar itu seperti saya katakan tadi adalah kerja liver. Jadi liver yang dorong kotoran ini keluar ya, terbuang. Jadi kalau tidak terjadi pembuangan di jam ini otomatis berarti ada jam terganggu di saat liver membaik ya. Liver harus regenerasi itu kita terganggu di jam itu sehingga kita mengalami konstipasi pada saat jam usus besar harus membuang seperti itu. Nah, jam-jam ini kita harus pahami, makanya kenapa saya memberikan titik meridian keseimbangan agar apa? Semua koneksi tubuh dalam kondisi yang seimbang maka kita dikatakan sehat. Kalau misalkan tidak seimbang maka kita dikatakan sakit. Jadi kalau orang sakit artinya tubuhnya tidak terjadi keseimbangan. Sakit berkepanjangan disebabkan oleh apa? Akhirnya kita tahu ketidakseimbangan energi meridian sehingga fungsi tubuh tidak berjalan semestinya, pola hidupnya selalu mencederai organ dengan makanan yang tidak sesuai golongan darah, sehingga risiko medis yang dibawa masing-masing darah akan tercetus ke permukaan menjadi keluhan dan penyakit. Jadi penting sekali ya zona hidup kita ya dirubah ya. Kemudian pola hidup tanpa olah tubuh, tanpa olahraga, atau melatih pernapasan, membuat tubuh juga mudah dihinggapi stres berkepanjangan. Jadi ternyata tanpa olahraga, kita mudah sekali stres. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, ternyata tiba-tiba tubuh kita mengalami stres. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kita dibutuhkan yang namanya tetap olahraga. Olahraga itu nggak perlu harus nge-gym, harus kemana-kemana. Latihlah pernapasan kita setiap pagi. Ya. Jadi apa? Sirkulasi yang saya katakan tadi dengan pernapasan yang dilatih akan membuat sirkulasi berjalan dengan baik seperti itu ya, sehingga kita mendapatkan kesehatan yang sempurna dengan pernapasan, latihan pernapasan setiap pagi. Bahkan mau tidur pun saya kalau kesulitan tidur, saya bukan robot dan bukan juga tidak mengalami sakit. Saya juga manusia. Saya pernah juga mengalami beberapa gejala, kemudian saya tidak bisa tidur. Selama 2 hari saya tidak bisa tidur ya karena pola yang dibentuk oleh kondisi satu kondisi ya seperti itu misalkan. Akhirnya saya membuat saya lewat jam tidur 2 hari aja. Hari ketiga saya udah bilang ini saya harus tidur.
saya harus tidur, tidak bisa tidak. Ini sudah 2 hari saya tidak bisa tidur. Itu memang kondisi pada saat waktu itu terjadi tsunami itu kan kita sebagai bantuan tenaga medis di sana. Jadi ada beberapa hari yang saya tidak bisa tidur, kemudian hari ketiga saya memaksakan diri saya bisa tidur, yaitu dengan saya mengolah tubuh. Jadi saya bernapas, membuang energi buruk, kemudian latihan pernapasan, akhirnya saya memiliki ngantuk yang luar biasa dan saya tidur ya. Saya tidak mengikuti tubuh saya yang memerintahkan bahwa saya tidur. Jadi dimanapun itu saya dalam kondisi duduk pun saya tidur seperti itu. Jadi saya usahakan pada saat saya tidak bisa tertidur dalam 1-2 hari, maka saya akan berusaha untuk bisa tidur seperti itu. Nah, mulai berpindah pola hidup ya. Pencegahan paling jitu yang terbaik adalah berpindah pola hidup. Jadi kalau misalkan yang saya katakan bahwa kita harus sadar diri bahwa saya ini kok sakit ya, saya sudah berobat nih dari 2 tahun yang lalu, misalkan seperti itu. Artinya, yang harus kita lakukan adalah bukan terus berobat, tetapi kita merubahnya agar kita bisa obat ini tadi, cara berobat kita ini sudah menjadi lebih bijak. Artinya, pengobatan memang tidak bisa menyembuhkan, hanya mengatasi sementara saja. Makanya setiap obat, tulisannya selalu ini, mencegah terjadinya misalkan gitu kan, atau mengatasi flu misalkan, nggak ada kan mengobati gitu kan, nggak ada, mengatasi. Karena apa? Proses tubuh itu untuk menyembuhkan itu diri sendiri, daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, perantara zat kimia tadi, misalkan kita minum obat, itu adalah mencoba komunikasi dengan sel untuk reda ya, sakit kita tuh reda seperti itu. Jadi juga tidak menyembuhkan kecuali kita menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan kita dan menciptakan keseimbangan di organ bagian dalam tubuh kita. Ya kenapa kita nggak latih? Ada caranya kok gitu, menstimulasi titik meridian agar koneksi dalam energi tubuh kita, kelistrikan tubuh kita memerintahkan ke dalam organ bagian dalam sebagai komunikasi secara kelistrikan, seperti itu. Nah, kemudian atur makanan sesuai golongan darah, menjaga asam basa darah tadi penting, karena apa? Dengan makanan golongan darah, maka asam basa darah terjaga. Darah kita memiliki basa 7,35 hingga 7,45. Pada saat makanan-makanan ini diproses dalam pencernaan menjadi asam, maka darah kita pun akhirnya bersifat asam. Nah, asam-asam inilah dalam darah yang akan mengakibatkan kita juga sakit. Makanya kenapa koneksi dalam tubuh itu harus semuanya dalam seimbang, termasuk darah ya, seperti itu. Kemudian minum air sel, itu juga membuang asam darah. Jadi kenapa saya mengatakan air heksagonal basa 8+ tidak boleh lebih dari itu, harus berkisar itu agar pada saat dia terkoneksi dengan pencernaan yang asam dia menjadi netral seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Tidak menjadi asam dan membuang keasaman darah ini ya, tidak menjadi asam seperti itu. Berpikiran baik juga ternyata menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh itu akan berjalan dengan baik. Ternyata dengan pola pikir kita sendiri juga itu menjaga keseimbangan. Kalau kita memiliki pikiran yang buruk, ternyata keseimbangan di dalam organ kita juga terganggu. Lakukan relaksasi dan detoksifikasi, menyeimbangkan kerja semua organ. Jadi relaksasi itu tadi adalah penting kita lakukan apa? Kita memanjakan diri kita membuat anti-stres kita atau stres kita tuh hilang dengan anti-stres. Itu juga udah ada di Firmax untuk menghilangkan stres karena dia bersifat anti-stres. Kemudian apa? Detoksifikasi contohnya adalah seperti kita melakukan makanan golongan darah, salah satu yang merupakan adalah detoksifikasi, menyeimbangkan kerja semua organ juga. Jadi artinya pada saat kita ingin mendapatkan kesehatan yang sempurna, berapa koneksi dalam tubuh kita harus dibuat balance ya. Terapi 8 titik keseimbang di 5 waktu organ dan stimulasi dengan krem Firmax melancarkan aliran energi vital. Jadi kenapa tidak kita lakukan? Hal yang sangat sederhana, menggunakan Firmax Cream ya, yang teknologinya nano dan sifatnya adalah anti-aging, antioksidan, anti-stres, dan antimikroba. Gunakan kalau untuk yang mau cantik dan ganteng, ya sesuai anatomi kulit. Kita boleh memiliki skincare apapun sesuai anatomi kulit, kemudian baru oleskan serum Otomax dan mencegah penuaan dini dan Firmax sebagai terapi depth treatment-nya, sebagai komunikasi antar sel dengan 6 sistem komunikasi. Seperti itu ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa Firmax itu berdirinya adalah sebagai depth treatment ya, komunikasi antar sel. Kita jadi kalau mau cantik, makanya kenapa saya menyarankan untuk apapun kosmetik Anda, apapun skincare Anda pada saat menggunakan teknologi Firmax, maka hasilnya akan lebih baik hasilnya. Karena apa?
karena sifat daripada Firmax akan memasukkan semua nutrisi yang ada di dalam skincare kalian semua. Apapun skincare-nya tidak masalah, tapi oles-oles Firmax dan Otomax 3 di atas permukaan kulit untuk mendapatkan cantik, ganteng, sehat secara keseluruhan. Demikian, pada saat Anda cantik atau ganteng, maka sudah pasti karena Anda sehat. Demikian materi saya hari ini, Mr. Man. Bisa didengarkan ya, materi saya sudah berakhir. Bisa. Yes. Untuk itu saya membuka session tanya jawab bagi yang mau. Cuma tadi ada yang bertanya lebih awal, Dok. Ini Ibu Ida Nur Amalia lewat chatting. Beliau bertanya tentang bagaimana cara mudah untuk mendeteksi di lapangan bahwa orang itu punya kelebihan atau kekurangan energi.